Ya gimana lagi, 22% cadangan nikel dunia posisinya itu ada di Indonesia. Ini malah dikorupsi 271 triliun. Kasus korupsi timah di Bangka Belitung dan menjadi polemik karena dianggap termasuk korupsi terbesar di tahun ini, yaitu 271 triliun. Tolong pokoknya. Sekarang kalau misalkan kita bilang potensi Indonesia bisa menjadi kiblat kendaraan motor listrik dunia, dan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai itu adalah nikel. Saat Tuhan udah menganugerahi Indonesia dengan sumber daya yang sangat berlimpah, ini malah dikorupsi. Monyet emang. Buron 5 tahun terpidana kasus korupsi jual beli nikel di Kolaka, Sulawesi Selatan atau Sakmawita sampai toding akhirnya ditangkap tim Intel Kejagung di Malaysia. Ya kalian tahu dah kalau misalkan Ripan udah ngomongin politik, udah ngomongin korupsi itu pasti krusial banget. Makanya kita bakal ngebahas sesuatu hal yang sebenarnya mungkin agak ada sedikit korelasinya. Jadi kali ini kita bakal membahas tentang potensi Indonesia yang bakal menjadi, ini udah bukan kemungkinan lagi, tapi Indonesia bakal berpotensi menjadi kiblatnya motor listrik dunia. Melihat beberapa kemungkinan dan juga sumber daya yang begitu berlimpah di Indonesia. Misalnya 22% cadangan timah dunia itu ada di Indonesia. Ya ini bakal kejadian kalau misalkannya koruptor monyet kagak semakin mendominasi di Indonesia. Makanya yaudah yuk kita bahas. It was about 7 years ago when we got involved with the battery sector. We were approached by a major car manufacturer in Shanghai, and they had a problem with their manufacturing process. Contamination was an issue, so we had to respond. It really made us look at the battery market. Lantas bagaimana dengan isu yang sekarang belakangan itu lagi rame banget tentang Indonesia yang berpotensi bisa menjadi negara maju melihat dari potensi sumber daya yang sekarang berlimpah di Indonesia. Bahkan BYD, pabrikan EV atau electric vehicle yang sekarang berencana untuk membangun dan menginvestasikan pabrik mereka di Indonesia untuk menjadi bahan baku baterai mereka. Tapi ya sebelumnya udah ada banyak juga beberapa pabrikan besar yang memang ngebangun pabrik mereka di Indonesia dan benar-benar memanfaatkan sumber daya di Indonesia. Dan alasannya kenapa Indonesia bisa berpotensi menjadi negara dengan kiblat electric vehicle dunia. Let's go kita bahas. Yang pertama adalah di Indonesia ada harta karun, yaitu cadangan nikel yang berlimpah. Bahkan ada 22% cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Lantas kenapa sih Bang Ripan nikel itu sangat penting? Nah, jadi nikel itu adalah bahan baku utama dalam pembuatan baterai. Yang pastinya baterai ini diperlukan untuk semua kebutuhan dalam bagian komponen electric vehicle untuk bisa beroperasional. Yang dimana nikel ini menjadi salah satu bahan baku utama pada baterai. Selain itu ada juga nikel, kobalt, dan juga lithium. Dan nikel ini adalah bahan baku utama untuk membuat jenis baterai NMC atau nikel magnesium kobalt, yang sekarang ini populer banget digunakan di kendaraan listrik. Dan sebenarnya kenapa ini baterai bisa sangat krusial banget untuk kendaraan motor listrik ataupun electric vehicle? Ya karena harganya yang sangat mahal, bisa sampai 70-80% dari harga kendaraannya itu sendiri. Misalnya ada motor listrik dengan harga 100 juta dan 70 jutanya bisa harga dari baterai itu sendiri. Jadi kalau misalkannya potensi ini dimanfaatkan, Indonesia ada kemungkinan bisa menjadi negara Cina kedua di dunia atau yang negara maju yang bisa dibilang sangat signifikan peningkatannya. Jadi ya sebenarnya kita itu punya ladang emas, cuman hanya dalam bentuk abu-abu, masih belum jelas kelihatannya. Semoga aja ada potensi dan perkembangan lebih pesat buat kedepannya. Terus yang kedua adalah kenapa Indonesia bisa berpotensi menjadi kiblat dunia electric vehicle adalah karena pasar yang besar, yang berarti potensi yang sangat luar biasa. Indonesia punya jumlah total sepeda motor 120 juta unit di Indonesia, dan sebagian besar masih menggunakan bahan bakar konvensional. Bayangin kalau misalkannya sebagian kecilnya, ya anggap deh 10%-nya berpindah ke motor listrik, ya bisa dibilang udah 12 juta unit motor listrik. Dan fakta unik lainnya negara kita itu, ya kita tahu sendiri orang-orang kita itu nyari motor yang irit. Terlepas dari bagaimana kualitas yang sangat bobrok, rangka lipat, bodi kerupuk, tetap yang penting irit. Dan ini bisa menjadi potensi yang sangat besar. Negara kita, warga-warganya akan ketergantungan dengan motor listrik dengan syarat dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan yes, yang ketiga adalah dukungan dari pemerintah itu sendiri. Ya terlepas dari bagaimana isu monyet dengan kasus korupsinya yang berlimbangan di mana-mana,
Tambang timah yang beroperasi secara ilegal di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirazia petugas gabungan. Pemirsa, aktivitas penambangan timah secara ilegal justru kian marak di Provinsi Bangka Belitung. Ya, padahal bos-bos timah sudah masuk penjara karena terjerat kasus dugaan korupsi. Pemerintah juga pastinya sangat support betul dengan bagaimana potensi motor listrik di Indonesia. Salah satunya benar-benar memberikan akses yang sangat mudah bagi masyarakatnya yang mau bermigrasi ke motor listrik. Pemerintah juga memberikan subsidi yang sangat besar bagi siapa saja yang ingin membeli kendaraan motor listrik, yang bahkan mulai dari 7 juta rupiah. Selain dari subsidi yang sangat besar hingga 7 juta, motor listrik dibebas pajakan, sampai insentif buat pabrik yang mau ngebangun motor listrik di Indonesia. Pemerintah resmi memberlakukan subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah yang berlaku selama 2 tahun. Pemerintah, saudara, akan memberikan insentif untuk motor listrik dan juga konversi sebesar 7 triliun rupiah dalam 2 tahun. Besarannya, saudara, masing-masing 7 juta rupiah untuk 1 juta unit motor listrik dan juga konversi. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalkannya pemerintah juga benar-benar welcome dan gempor-gemporan mengembangkan potensi yang sangat besar bagi negara kita, yang bahkan ada target yang sangat besar, yang dimana menghasilkan 13 juta unit kendaraan listrik roda 2 pada tahun 2030, yang artinya ini udah bukan cuman mimpi lagi. Kalau misalkannya planning kita, schedule kita diberlakukan sesuai dengan rencana, pastinya akan memberikan dampak yang begitu positif bagi negara kita sendiri. Karena emang semakin dominan motor listrik di Indonesia, yang pastinya kualitas hidup negara kita juga bakal semakin bagus, yang hal tersebut pastinya positif banget buat kita, guys. Nah, bagaimana kalau misalkannya kita ngomongin investor asing dan juga kerjasama, Bang Ripan? Nah, sebenarnya udah ada beberapa pabrikan besar yang berinvestasi di Indonesia. Misalnya yang pertama ada Hyundai dan juga LG yang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang. Lalu ada Foxconn, yang kalau misalkannya kalian tahu Foxconn itu rekannya dari Apple yang sekarang bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan ekosistem EV atau electric vehicle. Dan yang terbaru sekarang ini lagi rame banget, lagi panas banget, BYD dan juga Neta, yang udah bukan rahasia umum. Ini adalah brand besar asal Cina yang sekarang lagi gempor-gemporannya, yang sekarang memproduksi EV ataupun electric vehicle yang sekarang udah mendunia dengan teknologi yang begitu canggihnya dari BYD, yang pastinya dengan Indonesia berkontribusi dan mendistribusikan sumber dayanya untuk BYD, hal tersebut pastinya akan memberikan dampak yang positif bagi Indonesia untuk jangka panjangnya, yang bahkan bakal dipandang baik oleh dunia. Yang artinya nih ya, kalau misalkannya negara kita bisa benar-benar memfasilitasi BYD dan memanfaatkan bagaimana potensi dari BYD, harusnya ya ini bakal memberikan dampak yang sangat baik. Kalau misalkannya kagak ada monyet-monyet yang korupsi dalam kasus ini, meskipun pasti ada. Indonesia pastinya bakal benar-benar kecipratan dampak positif dari era electric vehicle ini. Terus ya, emang karena demikian udah ada banyak brand motor listrik asal Indonesia seperti Gesit, Volta, Smooth, Celis. Dan ya, terlepas dari itu semua, masih banyak juga beberapa pabrikan motor listrik seperti VR EV, Voltron Fox R dan juga lain-lainnya. Ya, kita kalau misalkan ngomongin hambatan di sini udah jelas oknum-oknum monyet yang harus kita awasi. Jangan sampai potensi yang begitu besar ini malah tidak bisa berkembang karena monyet-monyet yang saling bergelintiran. Dan beberapa hambatan, yang pertama tadi Ripan udah sebutin nih, monyet tolol. Yang kedua adalah harga yang masih mahal. Ya, meskipun emang ada subsidi, harga motor listrik masih terasa mahal bagi sebagian rakyat. Dan mungkin yang ketiga infrastruktur pengisian dan swap baterai yang masih minim. SPBKLU atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum itu masih belum rata di Indonesia, apalagi ke daerah pelosok-pelosok. Lalu yang keempat, yang dimana daya tahan dan performa masih diragukan. Banyak orang masih ragu apakah motor listrik bisa menyaingi ketangguhan motor bensin, karena ya motor listrik itu belum umum di Indonesia. Jadi yang paling penting di sini adalah edukasi untuk seluruh masyarakat. Dan yang kelima adalah suku cadang yang pastinya memang tidak sedominan dari motor listrik. A few moments later. Penjualan motor listrik semakin anjlok memasuki pertengahan tahun 2025 ini. Kondisi ini tak lepas dari ketidakjelasan kelanjutan subsidi motor listrik dari pemerintah.
Dan ya semoga dengan bagaimana langkah awal pemerintah dalam memberikan subsidi, kemudahan akses, dan beberapa hal yang sebenarnya hal tersebut memberikan kemudahan aksesibilitas buat masyarakat yang ingin menggunakan motor listrik, termasuk investor dan juga pabrikan luar yang ingin menginvestasikan di Indonesia, yang pastinya semoga kalau misalkannya benar-benar dibungkus dengan apik, rapi. Gimana caranya supaya monyet-monyet koruptor tidak menjadi sampah saat potensi Indonesia yang sangat besar. Jadi apakah Indonesia pasti menjadi negara maju dengan mengembangkan potensi nikel yang ada 22% di dunia ini, itu ada di Indonesia, dengan syarat monyet-monyet koruptor harus dibungkus. Ya, jadi mungkin itu aja pembahasan kali ini tentang potensi negara kita yang bakal menjadi kiblatnya motor electric vehicle di dunia. Dan gimana pendapat kalian tentang ini? Komen kalau mau komentar.